Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik yang berjudul Hati-hati menggunakan gelar haji di depan nama oleh Dr. Arifin S. Siregar. Misalnya Haji Sultan Manjinjing Alam. Penggunaan gelar seperti ini bisa terjebak dalam syirik karena haji bukanlah sebuah gelar, melainkan bentuk ibadah seperti sholat dan puasa. Seandainya itu gelar, maka seharusnya sholat, puasa, zakat fitrah, dan lain-lain juga dicantumkan sebagai gelar di depan nama, misalnya sholat polan, sholat badun, dan sebagainya. Komentar, panutan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Kita berjanji mengaku taat, patuh, dan cinta kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak memakai gelar haji, jadi wajar jika kita juga tidak menggunakan gelar haji. Pembahasan. Menurut hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, ria. Ria adalah berbuat pamer, yaitu membuat suatu perbuatan dengan maksud agar orang tahu bahwa dia orang kaya, orang dermawan, pejuang, syuhada, dan lain-lain. Dia berbuat bukan karena memenuhi kewajiban atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena mengharap pujian atau kebanggaan dari orang lain. Misalnya membaguskan bacaan Qur'annya supaya diberi gelar qori, rajin bersedekah supaya orang tahu dia dermawan, atau berjuang ke medan perang supaya dianggap pejuang. Menyebarkan ilmunya supaya orang tahu dia pintar, dan lain-lain. Perbuatannya karena mengharap pujian dari manusia, bukan karena Allah, lillahi ta'ala. Maka ini disebut ria. Ria adalah perbuatan syirik kecil. Syirik besar adalah misalnya menyembah patung, menyembah berhala, dan lain-lain, di mana berbuat dan mengharap keuntungan selain dari Allah, tetapi juga mengharap pertolongan atau keuntungan dari yang lain. Jadi bila seseorang misalnya meletakkan gelar haji di depan namanya, hati-hati apa maksudnya? Karena kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara mematuhi segala perintahnya, petunjuknya, keinginannya, dan menjauhi larangannya. Contoh pertama, suatu ketika teman-teman Imam Sufyan Ats-Tsauri mengundang Imam Sufyan Ats-Tsauri bersama temannya untuk makan. Si tuan rumah menyatakan kepada istrinya, "Hai istriku, keluarkan hidangan makanan dengan talam yang saya beli dari haji yang kedua." Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri berkomentar kepada temannya, "Kasihan teman kita yang mengundang ini telah menggugurkan pahala dari kedua ibadah haji yang telah dilakukannya." Contoh kedua, sahabat bertanya kepada Nabi SAW bagaimana menghindari diri dari perbuatan ria atau syirik halus. Maka Nabi SAW menjawab, "Bagaimana kamu menyembunyikan kejahatanmu? Begitulah kamu menyembunyikan perbuatan baikmu." Contoh ketiga, seorang ditanya, "Dulu kamu tidak pakai sorban, namun sesudah pulang haji kamu pakai sorban." Maka jawab orang ini, "Agar aku menahan diri dari perbuatan yang tidak baik. Karena orang tahu aku sudah haji, tidak pantas berbuat yang tidak baik." Jadi, perbuatan baiknya bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji orang, atau karena takut dicaci orang. Komentar, mungkin Anda bertanya kenapa seseorang yang telah selesai pendidikan kedokteran menggunakan dokter di depan namanya. Apakah ini tidak terjebak ria? Jawabnya, dokter adalah titel atau gelar kesarjanaan. Gelar itu perlu dipakai agar orang tahu kepada siapa minta bantuan bila sakit. Kalau begitu, perlukah seorang ahli agama mencantumkan di depan namanya kiai, imam, syekh, atau wali? Jawabnya, perlu, karena gelar ini adalah tanda seseorang telah mengikuti pendidikan agama yang mendalam sebagai seorang ulama. Perlukah orang ini menggunakan gelar haji? Jawabnya, tidak, karena seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji bukan berarti dia memiliki kelebihan atau ketinggian ilmu agama Islamnya. Rujukan, ketahuilah yang kita tiru, yang kita contoh untuk melaksanakan ibadah haji adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri tidak memakai atau mencantumkan haji di depan nama beliau, begitu juga para sahabat. Di seluruh dunia, yang menggunakan haji sebagai gelar di depan nama hanya orang-orang dari Indonesia dan Malaysia. Komentar, ada di antara ulama atau ustadz penceramah, bila ditanya bolehkah menggunakan haji sebagai gelar di depan nama seseorang?
Maka dia menjawab, boleh saja, mengingat pekerjaan ibadah haji itu membutuhkan biaya yang besar, kesehatan, keamanan, dan dalam pelaksanaannya banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti panas yang ekstrem, dingin, atau padatnya jamaah yang berdesak-desakan, jauhnya perjalanan, lamanya harus berada di Mekah, dan lain-lain. Semua ini harus dihadapi dengan gigih dan perjuangan berat. Maka, mengingat hal ini, boleh-boleh saja. Jawaban ini demi untuk menyenangkan jamaah, atau agar jamaah tidak benci kepada ustadz ini demi untuk dipakai selanjutnya. Namun untuk diri si ustadz, beliau tidak menggunakan haji sebagai gelar di depan namanya. Atau contoh lain, seorang ustadz ditanya apakah boleh diazankan ketika memasukkan mayat ke liang lahat? Jawabnya, boleh-boleh saja. Jawaban ini demi menyenangkan jamaah agar dia dipakai terus. Namun dia menyatakan, kalau saya mati nanti jangan diazankan waktu menanamnya ke liang lahat. Artinya, secara pribadi, dia mengakui bahwa mengazankan penanaman mayat merupakan perbuatan bid'ah, sesat, dan di neraka. Komentar, sadarilah, jangan sampai gara-gara gelar haji, maka setiap hari kita terjebak ria atau perbuatan syirik halus. Tidak ada bentuk syirik yang sunat, yang mubah, atau yang makruh. Semua yang namanya syirik, baik halus atau kasar, menjadi dosa yang tidak diampuni di akhirat nanti. Demikianlah pembahasan kita pada topik kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Amin ya rabbal alamin. Mohon sejawat menyebar luaskan dakwah-dakwah ini. Semoga kita mendapat pahala karena telah menyebarkan dakwah ini. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.